Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Keren UPT PKPK UB. Kali ini kita akan membahas ya tentang puasa dalam perspektif Konghucu, kebajikan diri, dan harmoni kemanusiaan. Bersama kami Ibu Shine Vivi Irawati, Eskom MM. Beliau seorang tokoh Konghucu, pendidik dan dosen agama Konghucu. Salam kebajikan Bu Vivi. Wei Te Tong Tian. Xian Yu Ita. Sancai. Baik, Sobat Keren UPT PKPK UB. Kita mengetahui bahwa selama Ramadan ya, kita diminta untuk mengeksplorasi nilai-nilai universal yang di dalamnya ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, kebijaksanaan, introspeksi diri, toleransi. Dan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana ajaran Konghucu melihat pelaksanaan umat Islam dalam berpuasa, dan juga bagaimana tradisi yang mungkin di ajaran agama Konghucu juga ada tentang puasa. Bagaimana Bu Shine? Mungkin Bu Shine bisa menjelaskan tentang bagaimana puasa dalam perspektif umat Konghucu. Terima kasih Pak Kali sebelumnya. Hari ini memang kita akan membahas tentang puasa, kebetulan pas bulan Ramadan ya, pada saat semua umat Islam juga sedang melakukan ibadah puasa. Puasa bagi umat Konghucu itu sesuatu yang wajib dilakukan dalam sepanjang tahun gitu. Karena bagi kita, seperti tercatat dalam kitab Sesu ya, kitabnya agama Konghucu, puasa itu adalah persiapan hati kita sebelum kita melakukan sembahyang besar kepada Tuhan. Dalam agama Konghucu ada 4 kali sembahyang besar kepada Tuhan. Jadi bukan berarti hari yang lain tidak boleh bersembahyang, tapi sembahyang besar ini lebih terkait dengan memang sembahyang yang kita khususkan, khusus untuk menghadap Tuhan. Yaitu dimulai dengan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, sebelum kita memasuki sembahyang besar itu, kita pasti melakukan yang namanya puasa. Di dalam kitab, ini saya buka kitabnya ya Pak ya, supaya Silakan, nanti bisa Bu sama-sama dengar apa kenapa sih kok dasarnya seperti itu. Ini di kitab Chongyong bab 15 menceritakan tentang Tuhan ya. Tuhan yang Maha Roh. Saya baca ya Pak. Ya. Nabi bersabda, sungguh maha besarlah kebajikan Kuisen Tuhan yang Maha Roh. Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembayang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Nah, dasar dari ayat ini, kita akhirnya selalu melakukan puasa sebelum kita melakukan sembahyang besar ke hadapan Tuhan. Buat kita, puasa itu sesuatu yang bukan sekedar menahan lapar gitu ya. Tapi karena kita percaya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Karena jasmani dan rohani tidak bisa kalau rohaninya nggak dipelihara gitu. Karena puasa yang kita tahu kan makan ya Pak ya, nahan makan ya. Betul. Nahan lapar, nahan haus itu. Itu kaitannya hanya untuk jasmaninya. Tapi rohani itu yang lebih banyak kita bangun. Sehingga sebelum kita tuh bersembahyang kepada Tuhan, ya itu harus siap. Jadi kalau kita sembahyang, artinya kita tuh meyakini bahwa hati kita sudah bersih, badan kita sudah bersih. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang puasa dalam bagi umat Konghucu itu bagaimana sih caranya ya Pak ya. Baik. Kalau mungkin di umat Islam melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya Pak. Baik. 30 hari betul ya Pak ya? Ya betul, 30 nah, hari Bu. Kalau di umat Konghucu itu dipotong-potong. Jadi kan tadi saya cerita ada 4 kali. Ada 4 ya. Nah setiap kali kita melakukan puasa itu cuma 7 hari. 7 hari itu kalau kita ngomong puasa 7 hari longgar, 3 hari ketat. Jadi kita puasa makan dan harus bersamaan dengan puasa batin.
Batin. Memang selama puasa kita cenderung, namanya orang lapar tuh kan ya ngamuan ya Pak ya. Iya, betul. Nanti sudah waktunya mau buka Iya. nggak ada makanan kan cenderung Iya. mau marah ya. Nah itu yang sedang kita kendalikan gitu. Jadi kita mengendalikan diri dari 3 hari tadi. Yang paling sulit itu justru yang kita sebut sebagai 3 hari ketat tadi. 3 hari ketat. Jadi Oke. benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi misalnya kalau misalnya kita biasanya main game gitu ya Pak ya, atau Ya. biasanya nonton film sampai lupa waktu gitu. Nah pada waktu 3 hari ini kita nggak boleh. Kita betul-betul jaga gitu loh. Supaya kita nggak, oh aku selama 3 hari ini saya tidak akan main game. 7 harinya tadi kan 7 hari makan lah Pak, menahan makan lah. Menahan makan ini bebas kalau bagi umat Konghucu ya. Tidak harus puasanya dari jam 6 pagi sampai 6 sore, tidak harus begitu. Itu boleh kita atur sendiri. Yang penting kita kendalikan secara jasmaninya. Karena di dalam umat Konghucu itu percaya konsep yin yang. Nah ketika kita neken yang tadi, maksudnya makan jasmaninya tadi, harapannya itu yang rohani yang akan hidup. Yang yin-nya tadi Bu ya. Nah, jadi ada yang membalanskan gitu. Membalancekan. Jadi Oke. kita konsepnya seperti itu. 7 hari, kenapa kok cuma 7 hari ya? Nggak boleh lama-lama. Nanti ada lagi 7 hari. Kita selalu mikir bahwa tidak perlu terlalu lama. Nabi mengajarkan seperti itu. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu sering. Kalau Baik. terlalu lama, orang tuh lama-lama tidak merasa juga. Terlalu banyak, orang juga bosen. Oke. Jadi dibikinnya pas tuh 7 hari. Baik. Gitu. Jadi setiap kali kita mau, kayak kemarin Imlek ya Pak ya. Ya, Imlek. Setelah perayaan Imlek, kita tuh hari kedua sampai hari ke-8 kita melakukan puasa. Puasanya Oke. tadi, kalau kita nyebutnya itu puasanya Jai Cie. JJ. Nah Jai itu kaitannya dengan makan, Cie-nya ini dengan rohani tadi. Itu semua umat Konghucu melakukan semua Bu ya, perintah puasa itu. Gini, bedanya dengan Oh iya. di Islam ya. Oke. Memang kalau di Konghucu itu, karena dulu ajaran agama Konghucu itu adalah agama untuk para raja. Oh, untuk agama. Jadi rakyat jelata, kalau orang bilang zaman kuno ya, karena sudah sejak tahun 2900 sebelum Masehi, itu yang boleh tahu ajaran ini tuh hanya anak-anak raja. Jadi Oke. kaisar-kaisar gitu. Lah baru setelah zamannya Nabi Kongzhe, ajaran ini Nabi bilang kalau ingin mengatur sebuah negara, tidak bisa hanya rajanya yang tahu atau pemimpin aja yang bisa, tapi harus semua rakyat itu diajarkan hal yang sama. Raja sebagai contoh gitu. Tapi semua harus tahu kenapa kok harus dilakukan seperti itu. Barulah pada zamannya Nabi itu disampaikan ke rakyat. Nah karena negara China itu kan negara yang besar. Oke. Zaman dahulu tidak seperti sekarang ada wifi ya Pak ya, Iya, gampang iya. ngirim informasi. Iya. Nah, jadi informasi itu akhirnya tidak semua orang bisa menyadari. Apalagi bagi umat Konghucu, mereka kadang tuh nggak ngerti dasarnya gitu. Oke. Istilahnya dakwahnya Bu ya. Itu tidak Dakwahnya. sebanyak kalau Muslim karena memang sudah banyak ya. Iya. Penyebar agamanya kan banyak ya Pak ya. Kalau di Konghucu tidak, lebih cenderung pada bagi umat Konghucu itu pendidikan terbesar tuh harus di dalam keluarga. Oh, pendidikan dalam keluarga. Jadi Oke. orang tua menceritakan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu akhirnya tidak terdidik, jadi otomatis dia kan tidak bisa cerita. Akhirnya yang kita kenal ya cuman, ya wis pokok zaman dahulu nggak boleh gini. Hanya seperti itu. Jadi dasarnya itu Oke, yang baik. kalau umat Konghucu itu kurang kuat gitu. Sehingga kalau dibilang puasa, mereka tahu puasa, tapi tidak semua menjalankan seperti yang saya cerita tadi 7 hari ketat, 3 hari, 7 hari longgar, 3 hari ketat ya. Oke, baik. Yang biasanya dikenal orang itu lebih pada ciacai. Oke. Kalau orang bilang ciacai itu berarti cenderung makan yang vegetarian. Oke, baik. Jadi kalau cia itu makan, jai itu sayuran. Baik. Jadi kita makan yang tidak bernyawa. Sedangkan kalau jai cie itu puasa yang sesungguhnya, pantang dan puasa, rohani dan jasmani. Orang seringkali keliru, ya ini pun terjadi di dalam agama Konghucu ya Pak ya. Karena dakwahnya yang kurang tadi ya. Iya. Ya saya berterima kasih sih diundang hari ini. Iya. Jadi mungkin harapan saya lebih banyak orang yang juga tahu gitu ya. Mestinya itu kalau pada saat puasa kita justru lebih banyak menahan dirinya. Jadi enggak, ya kalau hari masih sudah puasa masih marah-marah,
kalau di agama Islam kan katanya wah puasanya mokel gitu Iya, ya. pahalanya hilang Bu. Ya pahalanya Iya, hilang ya, Pak. pahalanya hilang. Kalau di umat Konghucu ya itu kurang sempurna Kurang gitu. sempurna. Jadi sebenarnya kita seperti berbeda padahal ya ada lah, sama gitu loh, ada Oke, persamaannya. ada persamaan. Ada yang menarik di sini Bu. Kalau tadi umat Konghucu itu lebih mementingkan pendidikan keluarga, di Islam juga begitu Bu. Iya, iya. Jadi pendidikan agama di keluarga itu adalah pilar utama. Jadi bahkan di dalam ajarannya itu selamatkanlah keluargamu. Wa anfusikum wa ahlikum nara. Jadi selamatkanlah keluargamu dulu dari api neraka. Kemudian ya tentunya tentang pendidikan agama, kemudian juga bagaimana berpuasa, berzakat ataupun juga berhaji gitu. Nah, yang menarik di sini Bu tentang puasa. Jadi ada kemiripan sebenarnya di ajaran kami bahwa puasa itu memang yang pertama puasa dohir, yaitu jasmaninya menahan makan, Iya. kemudian minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak ada yang boleh masuk ke beberapa lubang yang ada di tubuh kita. Namun puasa yang lebih tinggi levelnya itu memang ada puasa batin dan Iya. itu memang harus dilakukan. Jadi memang ada tahapan puasa Bu. Kalau puasa yang dasar mungkin masih jasmaninya. Iya. Yang lebih utama memang beberapa hadis gitu ya. Itu menjelaskan bahwa Allah akan memberikan pahala khusus bagi orang yang berpuasa. Contoh, bagaimana berpuasa pandangannya tidak boleh melihat apa yang dilarang, Iya. sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Kemudian berbicara menyakiti orang lain, berprasangka buruk. Dan itu ada kaitannya membersihkan kolbu atau hati atau rohani. Sebenarnya mirip ini Bu. Nah, Iya. yang menarik memang puasa ini kalau dalam sudut pandang Islam ada kaitannya dengan hubungannya dengan orang lain. Iya. Jadi selain dengan dirinya, ketaatan dengan Tuhan, dengan Allah SWT, dengan orang lain. Gimana peduli Bu, bahwa orang lain itu ada yang menderita. Mungkin kalau kita hanya saat puasa Ramadan, 30 harian itu. Nah, orang-orang di masyarakat kita, ada yang mungkin hampir setiap harinya itu menderita kekurangan makanan. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk merasakan itu, merasa prihatin. Jadi benar-benar melatih rasa empati, simpati, kemanusiaan. Nah, ini berkaitan dengan puasa di agama kami. Nah, kalau tadi di umat Konghucu ada menarik menurut saya, ada puasa ketat 7 hari, 3 hari longgar yang awalnya ada di kalangan raja, sekarang dengan kemajuan zaman, ya harapannya disosialisasikan Bu. Nah, ini juga ada di umat agama lain, kapan kami juga pernah podcast begitu, masih di kalangan pendetanya saja dan ini. Jadi memang bagaimana puasa itu juga memang bisa untuk seluruh umat, karena membentuk pribadi dan karakter Bu ya. Iya, betul. Nah, ini kami juga mengamati itu di ajaran Konghucu ya Bu ya. Ada ajaran Ren, kasih sayang, ada ajaran Yi, kebenaran. Kemudian Chongyong tadi yang jenengan sebut, ada keseimbangan rohani sama jasmani. Kemudian ada moderasi, ada juga He, yaitu harmoni. Nah, di sini kami ingin menanyakan Bu, selama ini ketika jenengan sebagai pelaku katakanlah ya puasa, yang dirasakan itu seperti apa Bu? Makna-makna yang terdalam ya. Contoh berkaitan dengan apakah juga melatih introspeksi diri. Contoh tadi tidak main game, tidak melakukan hal yang sia-sia. Apakah di situ ada perenungan-perenungan yang supaya kita di tahun selanjutnya lebih baik. Kalau tadi namanya setiap musim ada 4 waktu tadi puasa 7 hari, 3 hari longgar, 7 hari ketat, ada 4 kali di 1 tahun. Nah, itu yang dilakukan saat puasa umat Hindu itu ngapain Bu secara ritual ya? Apakah kemudian kalau di kami contoh namanya dianjurkan banyak membaca kitab suci. Nah, kalau di jenengan apakah juga seperti itu supaya umat Konghucu lebih taat dalam beragama dan ajaran Konghucunya juga lebih merasuk kepada umatnya. Kira-kira apa yang selama ini yang mungkin sudah dilakukan umat Konghucu ketika menjalani puasa Bu? Nah, begini, kalau tadi kan saya cerita ada rohani dan jasmani ya. Kalau yang jasmani kan kelihatan ya Pak ya dari makan. Tapi kalau rohani itu kita punya yang namanya 4 pantangan. 4 pantangan. 4 pantangan itu yang tidak susila, jangan dilihat. Yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, yang terakhir tuh yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, ini kaitannya
nanti dengan yang Bapak cerita dengan apa tadi Ren itu kemanusiaan. Oke. Itu bagaimana sih kita selama kita menjalankan puasa kan nggak mungkin di dalam rumah ya. Iya. Semuanya harus terus berinteraksi dengan Beraktivitas, lingkungan iya. gitu. Betul. Nah, Nabi selalu mengajarkan dari kita menjalankan 4 pantangan itu ada lagi. Pernah satu murid Nabi itu bertanya, apa sih pedoman dalam hidup yang bisa saya gunakan satu aja apa? Nabi menjawab itu adalah tepa salira. Jadi Tepa salira. apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan diberikan kepada orang lain. Pada saat kita puasa, hal itu harus lebih ketat kita lakukan gitu. Jadi pada saat kita puasa kita tuh mau marah ya harus menahan. Oh ya, mau mengucapkan kata-kata yang tidak buruk, tidak baik, diingat lagi yang 4 pantangan tadi. Baik. Jadi semua itu sebenarnya ada hubungannya dengan kemanusiaan kita karena di dalam agama Konghucu itu selalu dibahas tentang hubungan kemasyarakatan. Oke. Bagaimana kita berhubungan dan hubungan itu selalu terkait dengan peran kita di masyarakat sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai anak, Oke. sebagai kawan, Oke. juga sebagai guru, termasuk sebagai sahabat. Jadi sebagai suami dan istri juga sama. Baik. Jadi kalau tadi Bapak tanya apa sih yang saya rasakan selama puasa? Pasti ya biasanya kalau puasa tuh menurut saya sih setannya banyak, Pak. Iya. Jadi bikin Gimana, kita Bu? tuh rasanya kayak biasanya gampang gitu ya, gak apa-apa gitu. Tapi karena kita punya janji kan, Iya. apalagi kita tahu saya tuh mau biasanya kita melakukan puasa selain 4 kali ini, Pak ya. Iya. Itu kalau misalnya orang yang mau menikah atau tahu kita mau melakukan sesuatu hajatan yang besar. Nah kita tuh biasanya melakukan puasa tadi. Puasa. Nah pasti saat itu godaannya banyak. Tapi nggak apa-apa kalau dalam ajaran Nabi tidak ada yang apa salah 100% itu tidak ada gitu. Karena kita tuh nggak kenal konsep kalau biasanya di Muslim saya sedikit mungkin ya kalau salah Iya, nanti juga bisa boleh, dijelaskan itu tentang dosa Iya. terus masuk neraka gitu ya. Oke. Kita tuh nggak ada. Jadi kalau Oke. yang ada tuh salah. Salah gitu. Jadi kalau kita salah ya perbaiki. diperbaiki. Dibina terus setiap hari. Misalnya sudah terlanjur waktunya puasa, waduh gak sengaja, ya sudah stop, lanjutin lagi. Oke. Nggak usah dibahas yang salah tadi, it's okay. Baik. Iya, iya. Itu sih yang kita selalu kita. Jadi kalau orang bilang puasa itu batal ya aku. Jadi kan ada tuh Iya, orang iya, masih di sana iya, sudah batal. Iya. Jangan, Iya. lanjut aja, nggak apa-apa Oke. gitu. Yang penting kita tahu, oh aku ini lagi salah. Ya sudah, segera perbaiki terus, jalan terus, Oke, baik. gitu. Kalau yang kayak tadi itu kan lupa, Bu ya, karena Mm-mm. salahnya dia kan lupa. Nah, Iya, itu kalau di kami memang kalau dasarnya memang lupa itu boleh dilanjut, Bu. Tapi kalau sengaja, ah, iya. nah itu kan Kalau sengaja itu nggak namanya kuat, nakalan ya, Pak. ya, kemudian makan atau minum gitu. Nah, itu batal, nanti diganti di hari lain untuk memenuhi supaya 30 kali Iya. tetap puasanya. Nah, ini menarik tadi, Bu. Di umat Hindu itu di umat Konghucu tadi ketika akan melakukan hajat terutama ibadah ya ada pernikahan, kemudian ada persembahyangan dan lain sebagainya untuk pemurnian gitu. Iya. Kemudian ada puasa. Nah, Betul. ini sama ini di kami juga puasa itu salah satunya adalah tazkiyatun nafs ya. Jadi memurnikan jiwanya Iya, iya. supaya nanti setelah berpuasa 30 hari itu seperti terlahir kembali, Bu. Nah, terutama ditutup dengan zakat ya, memberi atau berbagi bahan-bahan pokok makanan ya, atau Iya, bisa iya, juga iya. berupa uang dan lain sebagainya itu di akhir setelah kami melaksanakan puasa. Nah, ini sebenarnya menarik, ada korelasi benang merahnya Iya, ya iya. tadi. Kalau di umat Konghucu melakukan pembersihan rohani agar kedamaian, kemurnian niat itu terjaga gitu ya. Nah, di tengah masyarakat kita ini kadang kan ya gampang gejolak, banyak setan dan lain sebagainya sehingga perdamaian itu terganggu. Iya, Nah, betul. ini puasa ini kan saya kira penting ya, Bu ya, sebagai kita perdamaian manusia, harmoni manusia ini kan saya kira penting ya agar kita peduli dengan orang lain. Nah, yang menarik tadi di puasa umat Konghucu, Bu, ada nggak kayak tadi berbagi selain berempati ya? Iya. Kalau perintah berbaginya bagaimana, Bu? Kalau di kami kan setelah puasa ada zakat atau sedekah itu ya, berderma. Karena kami lihat juga di umat Konghucu rajin sekali berbagi. Biasanya di kelenteng ya ya. Itu biasanya momen apa, Bu? Kami pengen tahu, Bu. Ya, kalau kita melakukan momen itu bukan Ya. pada saat puasa, Oke. tapi pada saat sebelum hari raya besar. Contohnya hari kalau Imlek Ya. itu ada satu sembayang namanya sembayang Erseseng'an, itu hari persaudaraan. Hari bersaudara. Kita berbagi ke masyarakat. Jadi sebelum Imlek itu kita berbagi dulu.
tanggal 24 bulan 12 Kongceli ya. Jadi bukan 24 Masehi ya Pak ya. Iya. Desember, bukan 24 Desember Iya. tapi 24 bulan 12. Kongceli itu Kongceli. hari persaudaraan. Memang khusus hari itu Iya. kita melakukannya secara khusus. Terus ada lagi hari pada saat sembahyang arwah. Oke. Jadi sembahyang arwah itu kita mendoakan sesama kita yang sudah meninggal, Oke. tetapi sudah tidak ada keturunan yang melanjutkan apa ya. Jadi sudah tidak beragama Konghucu contohnya gitu. Oke. Jadi sudah nggak ada yang doain gitu loh Pak. Oke. Lah kita tuh khusus pada hari itu kita berdoa dan berbagi ke sesama. Biasanya kalau di kelenteng kita kenalnya sebagai sembahyang rebutan. Oke, Jadi yang baik. bagi-bagi beras zaman dahulu Pak, Iya. sampai antri-antri ke Iya, depan dan ya, semua umat agama ya itu Bu. boleh terima Iya. itu sembahyang rebutan. Oke, sembahyang Dan itu rebutan. dilakukan memang pada saat bulan 7 Kongceli. Kongceli. Nah, Iya, iya. Tadi kan Bapak sempat singgung Iya. tentang puasa apa? Di dalam umat Konghucu itu selain puasa, pada Iya. waktu mau sembahyang itu harus bersih. Jadi nggak cuman bersih batin tadi ya setelah Batin. puasa dan rohani tadi, tapi harus mandi dan keramas. Oke. Jadi kita nggak boleh pergi sembahyang. Mungkin sama juga seperti Muslim ya. Iya, iya. Kalau mau sembahyang kan harus wudu ya Pak ya. Bersih. Iya, Nah, betul, Bu. Kita juga sama. Jadi pada waktu kita melakukan sembahyang besar, kalau sembahyang biasa mau kebaktian kita cukup cuci tangan. Oke. Nggak harus mandi keramas, ya harus mandi sebenarnya. Masa ada Iya. pergi ke kelenteng nggak mandi ya? Iya, iya, iya. Tapi kalau ini lebih pada sembahyang besar itu kita harus mandi dan keramas Oke, baik. selesai melakukan puasa tadi. Ini menarik, Bu. Jadi memang hampir semua agama itu kayaknya. Iya. Jadi kalau mau berangkat ke tempat sucinya itu bersih dulu. Iya, Jadi iya. kalau kami itu disunahkan kalau hari Jumat itu Bu ya Iya, mau ini kan termasuk hari agung di umat Islam itu mau ibadah itu mandi. Itu disunahkan, Bu. Sunahkan itu dianjurkan. Nah, kemudian nanti hari raya Idul Fitri gitu mau berangkat juga dia mandi. Nah, itu juga dalam artian ya tadi supaya kita menghormati. Nah, di umat-umat lain juga gitu ketika mungkin hari Minggu dan lain sebagainya itu kan dia juga melakukan hal yang demikian, Iya, iya. pakaian terbaik. Iya, ya. iya betul. Ini saya kira hampir ada kemiripan Iya, gitu iya. ya, bahwa memang rohani yang bersih ini juga harus didukung dengan jasmani yang bersih. Betul, Ini betul menarik. setuju. Jadi karena perspektif kita ya, perspektif atau perasaan kita itu akan nyaman, akan damai, akan sejuk kalau fisik kita juga bersih kayaknya Mm-mm. gitu Bung Ge. Nah, ini saya kira podcast hari ini gitu ya, ada banyak pelajaran yang bisa kami ambil Bu Vivi, terutama dari umat Konghucu, dan mudah-mudahan ya kajian-kajian agama seperti ini bisa terus tersosialisasi dengan baik ya, agar umat ini juga lebih mengerti agama masing-masing dan wawasannya juga bertambah ya, sehingga kami berharap ya dari podcast ini dapat memperkaya ya pemahaman ya tentang kerukunan antar umat beragama, kedamaian, toleransi, dan juga berharap umat Konghucu semakin solid ya, semakin kuat ya, semakin percaya diri, artinya hidup bersama dengan umat yang beragam ya, dan memperkuat ajarannya masing-masing. Jadi di UPTPKPK UB ini memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita merawat keragaman Bu, dengan menjalankan keyakinan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu ada closing statement dari Bu Shine, apakah ajakan atau juga nasihat bagi umat Konghucu? Silakan Bu mungkin. Mungkin bukan ya Pak ya, bukan nasihat. Iya boleh. Tapi karena saya merasa sebenarnya semua agama itu punya kesamaan. Karena semua sama-sama datang dari Tuhan. Oke. Dan kita sebut Tuhan itu seperti apapun, ya tetaplah Tuhan. Ya disebut Dien kalau bagi kita ya, atau Sangti gitu ya. Bagi umat Muslim disebut Allah mungkin ya. Bagi umat Katolik Kristen disebut Tuhan Allah ya. Yang Widi semuanya itu sebenarnya ya asalnya tetap satu gitu. Baik. Manusia yang menerimanya itu saja yang punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi ketika berkembang di tempat yang berbeda ternyata tetap ketemu kesamaannya. Iya. Artinya ya memang dari sananya sudah diajarkan tentang kebaikan. Baik. Saya sebagai salah satu guru agama Konghucu ya, saya merasa bahwa Indonesia ini kurang terdidik mengenal agama yang lain. Oke. Sehingga mereka selalu merasa bahwa
yang lain tuh tidak ada gitu. Padahal belum tentu tidak ada Belum tentu gitu ya. baik, Bu, ya. Saya berterima kasih Iya. untuk hari ini, kesempatan hari ini ya, semoga ini memberi manfaat untuk semua. Karena saya tahu membangun keragaman, membangun kerukunan, membangun toleransi itu harus bekerja sama. Betul, Bu. Nggak bisa sendirian ya Pak ya. Betul, Bu. Dan saya melihat puasa yang dilakukan oleh umat Muslim itu sebenarnya juga menjadi sebuah proses menjadi manusia yang lebih baik, selalu lebih baik. Di dalam umat Konghucu ada satu ayat tentang hal itu. Bagaimana kita juga mempercayai hal, maksudnya bahwa setiap hari itu adalah sesuatu yang harus kita terus perbaiki gitu. Baik. Nih ya, pada tempayan Raja Tung terukir kalimat, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari, dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Ini ada di kitab Tasyik Ajaran Besar bab 2 ayat 1. Jadi ayat ini saya pikir bisa menjadi pengingat bagi semua ya, termasuk umat Muslim mungkin juga Baik, bagi terima semua kasih, yang Bu. mendengarkan bahwa proses pembinaan diri itu dilakukan setiap hari. Baik. Meskipun sudah selesai puasanya, ya terus dilakukan setiap hari. Baik, Bu. Dan harus dijaga terus baru selama-lamanya. Terima kasih Bu Vivi, ini luar biasa ya semangatnya dan dukungannya kepada umat Muslim. Di kami juga ada bagaimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu juga ada di hadis Nabi. Ternyata banyak kesamaan Bu ya. Iya. Ya oke, sobat keren UPT PKPK. Saya kira cukup untuk podcast kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua menjadi umat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi Bu Vivi dan umat Salam Konghucu. kebajikan. Terima Ya. kasih Pak. Sama-sama.